Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bijaksana Memutuskan. Bijaksana memutuskan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 18 ayat yang ke-18. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik tatkala kami bijaksana dalam bersikap dan bijaksana dalam memutuskan segala hal dalam hidup kami. Biarlah kami boleh belajar tentang perkara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari kita terbangun sampai kita tertidur, setiap hari adalah keputusan-keputusan yang harus kita ambil dan kita harus jalaninya dengan bijaksana. Bagian Alkitab yang kita baca tadi dalam Amsal 18 ayat 18, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Pada akhirnya kalau kita melihat di dalam sebuah keputusan, voting atau pengambilan suara adalah sesuatu yang dihindari dan itu hanya akan dilakukan terpaksa. Namun tatkala memutuskan suara kemudian pada akhirnya adalah sama kuat, sama rata, maka diambillah yang namanya itu undian. Undian pada prinsipnya tidak berpihak kepada siapapun. Karena undian, kalau itu adalah dua pilihan, maka salah satu yang akan mendapatkannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat tentang masa-masa kecil, misalkan kita berteman, ada 4 teman, namun kemudian kita hanya punya 3 coklat, maka kemudian diundilah. Ada kertas yang diisi, yang ditulis, dan salah satunya adalah kosong, berarti dia tidak mendapatkan coklat. Kemudian diambillah sebuah keputusan. Maka keputusannya pasti ada satu yang terkecewakan, dia tidak mendapatkan coklat. Namun setelah memutuskan supaya itu mengakhiri daripada sebuah perdebatan dan mengakhiri daripada pertengkaran, maka di sanalah setelah mendapatkannya, yang berlaku adalah yaitu bukan lagi undian, bukan lagi tentang mendapat, tapi berbagi. Tentunya dari yang 3 mendapatkan coklat itu bisa saja salah satu dari mereka membagi 2, agar yang satu yang tidak mendapatkan itu minimal dapat setengahnya. Dan kemudian banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan, atau kemudian dibagi saja secara merata kembali. Kemudian semuanya mendapatkan setelah proses yang disebut dengan lewat undian. Perjanjian lama dan kehidupan manusia dari zaman purba melakukan undian bukan berarti berjudi, tapi adalah demi mengambil sebuah keputusan adalah hal yang sangat biasa. Ternyata di dalam Alkitab, dalam Amsal 18 ayat 18, hal yang sangat sulit untuk mengambil undian adalah dikatakan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Karena masing-masing punya kekuasaan, masing-masing punya kehendak. Apa yang akan terjadi kalau kemudian semuanya memaksakan kehendak? Tatkala semua kemudian mau duduk dengan tenang, berpikir dingin untuk memecahkan masalah. Setiap orang punya hak untuk mempertahankan pendapatnya. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi memang bagian dan haknya. Namun tatkala persediaan terbatas, disinilah yang disebut dengan tindakan kasih karunia. Tindakan kasih karunia tentu kalau kita mengacu kembali tentang berteman bersahabat di antara 4 orang. Kalau itu coklat, mungkin di antara mereka itu ada yang barusan saja beberapa waktu lalu dapatkan coklat. Baik membeli atau baik dapat dari orang lain, kemudian diberikan kepada orang yang tidak mendapat ini, yang kebetulan juga memang dia sudah lama tidak makan coklat. Itu adalah perkara sederhana. Lalu apa kena mengena dan kait-mengait dalam kehidupan kita setiap sahabat seperjalanan dalam mengambil keputusan? Tatkala kita diperhadapkan kepada situasi sulit, tatkala kita diperhadapkan kepada persoalan demi persoalan, maka biasanya ego dan kehendak pribadi, sikap memaksakan, itu yang menjadi sumber pertengkaran. Namun tatkala setiap orang itu tidak perlu dengan harus melakukan undian, tapi melihat siapa yang lebih membutuhkan, siapa yang lebih memerlukan, maka yang bersangkutanlah yang kemudian berhak untuk menerimanya. Sehingga pemahaman tatkala memang itu adalah hak kita, itu adalah bagian kita, memang itu adalah bagian dan setiap hak kita, mungkin secara hukum, mungkin secara kepemilikan, namun ada yang disebut dengan aspek kasih karunia. Kasih karunia akan membuat sebuah keputusan itu tanpa melewati proses undian,
tanpa melewati proses pemungutan suara. Itu bisa terjadi dan semuanya akan menjalani yang disebut dengan sebuah kehidupan yang berbahagia. Karena kehidupan yang disebut dengan kehidupan di dalam kasih karunia. Kita harus ingat baik-baik bahwa sumber kasih karunia itu adalah Tuhan sendiri, yang memberikan semua yang terbaik untuk kita tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tatkala karakter, yaitu sifat kasih karunia itu dimiliki oleh kita, kita akan dengan mudah mengambil keputusan apapun juga di dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya memiliki 3 anak. 3 anak ini tatkala makan bersama, pergi keluar, tentu punya pilihan sendiri-sendiri. Dia ingin ke tempat makan satu, yang anak kedua ingin ke tempat makan yang lain, anak ketiga punya ke tempat makan yang lain. Apa yang harus ditegakkan dalam aturan keluarga? Maka yang ditegakkan adalah memang keadilan. Keadilan artinya setiap orang itu akan mendapatkan perlakuan yang sama, perlakuan yang adil, tidak berat sebelah. Tidak ada yang namanya anak emas atau anak tiri, atau anak perak atau anak perunggu. Tapi di atas semuanya itu ada pendidikan yang perlu diberikan kepada keluarga, kepada komunitas, dalam pekerjaan, dalam dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat, dalam persahabatan. Yaitu adalah anugerah kasih karunia. Orang yang hidupnya penuh dengan kasih karunia, dia akan melepaskan sesuatu yang memang itu adalah haknya. Dalam relasi, salah satunya adalah bagaimana bisa saling mengampuni, bagaimana bisa saling mengerti. Bagaimana tidak perlu harus memenangkan sebuah pertengkaran, tidak perlu harus memenangkan sebuah pertarungan. Kalau pertarungan dan pertengkaran yang diperjuangkan sesungguhnya adalah pertarungan untuk tentang keegoan diri, tentang kehendak diri. Banyak sekali kasus-kasus keluarga yang berakhir perceraian karena yang dituntut adalah keadilan. Yang diperjuangkan bukan hidup dalam kasih karunia. Sehingga di dalam mengambil keputusan itu menjadi bersih tegang. Bahkan kemudian tidak heran, kemudian bisa berakhir dengan berbagai macam keburukan dosa yang dilakukan. Mungkin dengan menjelekkan pihak yang kita tidak suka, atau kita punya niat-niat untuk mencelakakan yang bersangkutan. Betapa bahayanya sekalipun keadilan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Namun keadilan tatkala berdiri sendiri, maka setiap orang akan meminta akan keadilan untuk dirinya. Apa yang diterima oleh Tuhan Yesus? Tidak ada keadilan sama sekali. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus adalah pribadi yang berlaku tidak adil kepada dirinya sendiri. Namun karena kasih karunia dari Kristus itu lebih tinggi daripada keadilan, lebih tinggi daripada memegang statusnya sebagai Allah. Kasih karunia itulah yang membuat Yesus mau datang ke dalam dunia. Kasih karunia itulah yang membuat Yesus mau mati tersalib. Kasih karunia itulah yang membuat manusia diizinkan untuk mengolok-olok, bahkan memakukan dirinya di atas Golgota. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Di dalam memutuskan, berjuanglah untuk adil, jangan pilih kasih. Namun di dalam memutuskan tidak boleh berdiri sendiri tanpa adanya kasih karunia. Kasih karunia itulah yang sudah diteladankannya, dicontohkan oleh Kristus. Untuk kita ikuti jejaknya, untuk kita ikuti apa yang sudah diperbuat oleh Yesus dalam kehidupan kita, menjadi bagian yang real dan nyata dalam hidup kita. Dalam memutuskan, ingat, butuh keadilan, namun dalam memutuskan butuh kasih karunia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati dengan kasih karunia-Nya. Amin.